Terima kasih Mas Surya. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Pagi ini saya diundang sama Mas Koco dalam rangka Hari Koperasi Nasional yang ke-73. Luar biasa, TV Desa bisa menyelenggarakan sebuah acara dari jam 7 sampai jam 3 nanti khusus untuk Koperasi Nasional Indonesia yang ke-73. Eee, buat saya menarik sekali bahasan tentang koperasi, terutama untuk 5 tahun terakhir ini banyak sekali, tumbuh di mana-mana yang namanya startup, yang dikomandoi biasanya oleh, para generasi milenial berumur antara, 20 sampai 30-an tahun yang, seperti kita ketahui banyak sekali startup yang kemudian menjadi unicorn, dari Indonesia. Pagi ini saya punya punya tamu, tamu istimewa. Ada yang pertama Mas Aji Martono. Saya kira sudah siap nih Mas Aji Martono. Terima kasih atas kehadirannya. Sugeng Enjang Mas Aji. Kemudian ada, Mbak Laras. Mbak Laras ini adalah seorang, founder dan CEO dari sebuah e-commerce B2B, market ya, untuk, souvenir. Mbak Laras ini punya, kiprah sangat, luar biasa, dalam meningkatkan UMKM di seluruh Indonesia. Selamat pagi Mbak Laras. Sambil menunggu juga ada satu orang lagi dari Surabaya. Beliau ini juga salah satu founder, startup dari namanya Dusdukduk, yang memanfaatkan limbah kardus untuk dijadikan bahan-bahan atau hiasan-hiasan, rumah tangga yang menurut saya juga sangat luar biasa. Namanya Mas Arif Susanto. Ini saya belum melihat ini, gabung sini, tapi, sudah berusaha untuk masuk ke Zoom meeting. Mungkin saya bisa mulai dulu nih dengan, menyapa Mas Aji. Sugeng Enjang Mas Aji. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Wahyu. Terima kasih ini. Waalaikumsalam. Baik Mas Aji, kita pagi ini akan mempertemukan Mas Aji dengan, para milenial nih Mas Aji. Karena, menurut pandangan saya, di generasi sekarang ini sudah agak, kabur pandangan tentang, apa sih prinsip-prinsip dasar koperasi ini. Sementara apa yang dilakukan oleh para milenial dengan startup-nya ini sebenarnya sudah masuk ke ranah, koperasi. Namun memang, startup ini masih belum, atau mungkin sudah ada teman belum banyak dan belum, besar, belum kedengaran suaranya kalau, kita, bicarakan, kita sambungkan dengan namanya koperasi. Kita coba undang Mbak Laras. Selamat pagi Mbak Laras. Selamat pagi Pak Wahyu. Jadi Amit. Ya, selamat pagi Laras. Kita masih nunggu Mas Arif juga ya, tapi nggak apa-apa. Sudah join Pak? Bisa di belakang kita bergabungnya. Oh sudah ya Arif. Suaranya Mas Arif. Nah, luar biasa sekali nih, generasi milenial yang menurut saya bisa menjadikan panutan buat teman-teman di milenial di Indonesia. Karena kedua orang ini punya social impact yang luar biasa menurut saya. Menggerakkan masyarakat sekitar, menggerakkan UMKM untuk diajak kemudian menjadi lebih besar.
Nah, saya pengen dengar nih dari Mbak Laras cerita dulu nih, apa sih Ekodu itu, kemudian bagaimana usaha Ekodu itu berjalan sampai sekarang, dan nanti kita sambung dengan obrolan-obrolan tentang koperasi. Silakan Mbak Laras. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu, TV Desa, Pak Suryo yang sudah mengundang saya dan Ekodu untuk bicara tentang koperasi ya Pak di hari koperasi ini. Jadi memang pada dasarnya apa yang mengawali saya untuk membangun Ekodu itu waktu saya dulu pernah jalan-jalan Pak. Sebagai milenial kan senangnya bolang ya Pak, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan ke Jogja, ke Bali, dan biasanya ya saya bakal beli oleh-oleh gitu kan. Di Jogja kan ada Kasongan ya, kalau di Bali di Sukawati gitu kan. Tapi di sana banyak bertemu dengan istilahnya penjual souvenir dan juga produsen souvenir di toko-toko yang mereka itu justru kesulitan untuk mencari pembeli gitu Pak. Karena kan biasanya orang datang itu beli kalau misalnya memang ada lagi musim liburan gitu kan. Dan harus menunggu pembeli untuk datang ke toko untuk membeli souvenirnya. Sedangkan saat saya kesempatan ke India gitu kan, di daerah Dharavi namanya, seperti istilahnya Bantar Gebangnya India gitu kan, tempat pembuangan sampah terbesar di India, itu walaupun warganya tinggal di tempat yang sempit gitu kan, tapi mereka punya gerakan home based industry gitu kan, industri rumah tangga yang itu sangat guyup, sangat merangkul, dan mereka memproduksi produk-produk yang bisa dijual ke seluruh dunia gitu kan. Itu saya emes gitu, dan saya rasa ini salah satu ekonomi gotong royong yang kita bisa terapkan di Indonesia gitu. Makanya kami membangun Ekodu dengan misi membantu UMKM untuk bisa mengakses market dan juga bisa naik kelas seperti itu Pak Wahyu. Misi Ekodu. Menarik sekali, Laras. Sumbangsih milenial muda ini untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, yang saya kira merupakan salah satu prinsip ekonomi juga. Saya akan sapa juga Mas Arif. Mas Arif dari Surabaya ini juga mempunyai startup yang cukup terkenal gitu ya. Mas Arif ini salah satu pengusaha muda yang bisa masuk ke Forbes di bawah 30 tahun. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Pak Wahyu. Gimana pagi hari ini, sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat ini, apalagi menyambut Hari Koperasi Nasional ini. Kita harus selalu sehat Mas Arif ya. Mas Arif bisa tolong, ya, Mas Arif bisa cerita nih Mas Arif, apa yang dilakukan Mas Arif dalam dus-duk ya, bagaimana Mas Arif memulai usahanya, dan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk kemudian menjadi sebuah usaha bersama. Iya, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Saya Arif Susanto, untuk semuanya yang mungkin belum tahu saya Arif Susanto, saya dari Surabaya. Saya founder sekaligus CEO dari Dus-Duk-Duk. Dus-Duk-Duk adalah kita industri kreatif yang mengeksplorasi material kardus untuk dekorasi event, dekorasi interior rumah, kemasan juga iya, terus kemudian mainan anak-anak juga iya, dan lain sebagainya. Jadi kita concernnya bagaimana mengemas material kardus yang biasanya kita hanya mengenal material kardus itu untuk kemasan, tapi kita gunakan untuk produk-produk yang lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau dulu mungkin ceritanya sering beberapa kali kan kita melihat kardus itu mungkin di rumah kita sendiri, atau mungkin kardus itu juga ada di loakan gitu kan ya, tapi kita bagaimana bisa meng-empower material kardus ini untuk bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih gitu, dengan ilmu yang kebetulan saya miliki, yaitu ilmu desain. Dan alhamdulillah Dus-Duk-Duk sendiri dari 2013 sampai 2020 hingga hari ini kita banyak sekali berkecimpung, banyak sekali membantu juga, banyak sekali memberikan ide-ide, memberikan insight kepada banyak pengusaha-pengusaha lainnya bahwa dengan material kardus ini kita bisa memberikan gambaran bahwa dari material yang sebenarnya material yang sederhana ternyata bisa dimanfaatkan dengan sangat luar biasa gitu.
Itu sih. Luar biasa Mas Arif. Ada ada hal yang bisa kita tangkap dari kedua milenial ini bahwa sebenarnya Mas Arif dan Mbak Laras ini menggerakkan masyarakat sekitarnya atau masyarakat di daerahnya untuk kemudian berusaha bersama. Nah, ini tentunya kalau misalnya kita bisa kita satukan mereka dalam sebuah korporasi atau koperasi yang dulu sangat menjiwai perusahaan di Indonesia, ini akan menjadi sebuah aset bangsa yang sangat luar biasa. Nah, saya sendiri kemarin banyak berbincang dengan para milenial. Mereka sendiri sebenarnya banyak yang tidak menyadari apa sih itu koperasi, karena boleh dibilang bahwa koperasi saat ini yang di Indonesia tidak ada yang atau mungkin tidak terlalu terdengar buat para milenial itu ya, sebuah koperasi yang kemudian menasional atau besar lah secara nasional. Sementara kalau kita melihat perusahaan-perusahaan di dunia ini seperti kalau tidak salah Nestle itu ya, Nestle itu berangkat dari sebuah koperasi juga, bisa menjadi sebuah perusahaan multinasional dan sangat besar. Nah, ini menarik nih buat saya untuk dikulik atau ditanya lebih lanjut nih ke para milenial. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Mbak Laras sama Mas Arif ini mengenai koperasi di saat sekarang? Pernahkah Anda mendengar atau punya usaha, tapi apakah usaha Anda ini pengen masuk ke dalam sebuah koperasi atau bagaimana? Saya mulai dulu dengan Mbak Laras. Coba Mbak Laras, pengen dengar nih suara milenial tentang koperasi saat ini. Silakan Mbak Laras. Bagaimana menurut Laras koperasi di era saat ini? Iya Pak Wahyu, memang kan kalau memang sejak awal dulu masih anak-anak gitu kan, taunya koperasi itu kan pertama kali kenal karena tempat jajan atau kantin ya Pak di sekolah gitu kan. Kantin di sekolah ya. Iya gitu kan. Tapi kemudian setelah saya mulai berbisnis gitu Pak, ternyata koperasi itu secara besar gitu bisa membawa banyak perubahan gitu kan, dari awalnya hanya koperasi yang tadi hanya tempat jajan gitu, tempat berbelanja gitu kan. Karena saya lihat saya banyak bertransaksi dengan beberapa klien-klien yang memang itu ternyata klien tersebut adalah koperasi dari kantornya gitu Pak. Yang ternyata kita tanya gitu kan, wah ternyata dana koperasinya itu bisa sampai bahkan 20 miliaran rupiah gitu kan, dan mereka kelola itu menjadi servis dan juga produk yang ujung-ujungnya bermanfaat juga untuk anggota koperasi seperti itu. Dan kalau dilihat juga kalau kita sorot di Aceh gitu Pak, ada juga kan koperasi yang mereka itu mengolah kopi gitu kan, dan bahkan sudah menjadi supplier salah satu franchise terbesar ya, kopi kafe terbesar di Amerika dan dunia gitu kan. Dan kalau kita lihat juga di Jepang itu mereka koperasinya itu memang sudah modern ya Pak gitu kan. Jadi produk-produk pertanian dari koperasi di sana itu diolah oleh koperasi, packagingnya lebih bagus, service excellent untuk jaringan distribusi di seluruh Jepang gitu kan. Nah saya lihat justru model-model seperti ini bagi milenial seperti saya yang menarik gitu Pak, bahwa ternyata koperasi itu bisa besar gitu kan. Nah di Ekodu sendiri memang kalau dilihat skemanya gitu, kami juga sebenarnya bisa dibilang sudah mengadaptasi skema koperasi gitu. Kenapa? Karena ibaratnya kami baru saja nih melaunching satu fitur yaitu hasil bagi, di mana anggota-anggota UMKM yang menjual produknya di ekodu.com gitu kan, itu bisa masuk pembiayaan proyek sampai dengan 80 juta rupiah seperti itu. Dan memang ini jadi solusi Pak gitu bagi UMKM yang mendapatkan proyek dari pemerintah, contohnya dari kemarin Kemensos gitu kan, butuh tas donasi. Kan Bapak tahu ya kalau biasanya pemerintah itu baru bayar produk itu setelah produknya diterima oleh kliennya gitu kan. Sedangkan UMKM kan ya untuk modal kerja itu sangat minim ya Pak gitu kan.
Nah, makanya betul. fitur ini memfasilitasi UMKM supaya bisa mengakses pembiayaan, dan ya sebenarnya dananya juga dana yang bergulir dari masyarakat Indonesia yang memang memiliki dana berlebih untuk melakukan investasi, atau yang kita sebut sekarang peer-to-peer lending ya Pak. Gitu. Ya. Sebenarnya peer-to-peer lending itu saya lihat koperasi juga Pak, gitu kan. Ya, menarik sekali. Memang betul, sekarang banyak sekali fintech bertebaran ya, sebagai sarana untuk pinjam langsung itu ya. Nah, kalau di pikiran saya yang namanya koperasi memang kebanyakan akan melakukan usaha, salah satunya yang paling masuk di telinga biasanya koperasi simpan pinjam. Jadi mungkin nih fintech ini juga salah satu sebenarnya bentuk-bentuk arah menuju koperasi. Cuman memang saya kira belum dikelola secara masif oleh negara nih. Nah, saya pengen tanya juga nih Mas Arief Susanto. Saya dengar nih Mas Arief ini dulu juga terlibat dalam ini perubahan masyarakat di Doli ya, kalau tidak salah, bekerjasama dengan Bu Risma untuk merubah mereka menjadi para pengusaha. Monggo Mas Arief, saya pengen tahu dari Mas Arief bagaimana pandangan Mas Arief terhadap koperasi bagi Mas Arief sendiri. Monggo Mas. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat sendiri hampir sama, mungkin karena saya juga seumuran dari Mbak Laras gitu, kenalnya koperasi dulu ya, hampir sama juga dari kantin sekolah. Kemudian dulu mungkin kalau di kampung saya sendiri, kebetulan saya aslinya dari Jombang gitu kan ya Pak. Dulu masih di kampung gitu kan ya, itu tuh masih sering ada kegiatan bapak-bapak yang nabung di koperasi gitu, atau ibu-ibu nabung di koperasi, itu juga ada. Saya masih inget banget, nanti akhir AUD tahun ya? ada ya semacam itu, nanti jadi bisa sisa bagi hasilnya nanti diberikan ke orang tua saya kayak gitu. Itu masih ingat sekali gitu Pak. Tapi mungkin sekarang mulai berkurang gitu kan ya. Nah, mungkin kalau yang saya lihat sebenarnya koperasi ini adalah kalau ditarik ulur sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, itu menurut saya adalah hal yang paling cocok untuk Indonesia sendiri gitu kan ya. Kalau kita mau menarik ulur atau menarik benang merahnya dengan UKM kita, dengan perekonomian kita yang ada di Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Laras, ini adalah sesuatu hal yang memang harus tetap ada, tapi bagaimana caranya koperasi ini ditampilkan secara modern. Dan bisa jadi peer-to-peer lending itu tadi yang juga diceritakan untuk fintech dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu hal yang menjembatani juga untuk memodernisasi sebuah kata koperasi gitu kan ya. Apalagi kalau kita melihat sendiri perkembangan ekonomi desa sendiri, kita melihat sekarang mungkin dari segi pariwisata, dari mungkin segi pendidikan dan sebagainya, itu sangat luas sekali hubungannya dengan bagaimana menggerakkan desa-desa yang ada di Indonesia gitu kan. Nah itu harusnya bisa jadi salah satu motivasi kita juga untuk bagaimana terus melestarikan koperasi ini, tapi bagaimana koperasinya menjadi lebih modern gitu. Yang tetap Indonesia banget, tapi tetap modern gitu. Nah itu juga yang sebenarnya sering sekali dijadikan motivasi, dijadikan semangat oleh beberapa orang, termasuk juga mungkin Bu Risma, untuk bagaimana memberikan ide-ide sumbangsi di Surabaya sendiri, termasuk di Doli. Karena kan di Doli sendiri pada waktu itu merubah masyarakat itu juga tidak gampang gitu kan ya Pak, dari mindset-nya yang sebelumnya pekerjaannya apa, kemudian apa gitu. Dan itu memang sangat relatif menurut saya, sangat relate dengan keadaan bagaimana asas-asas mungkin latar belakang koperasi itu dibentuk dengan asas kerakyatan itu gitu. Itu sebenarnya kan sangat, kalau asasnya koperasi sendiri asas kekeluargaan ya, itu bagi saya ya itu memang sangat cocok gitu, apalagi kalau kita pengen konsen di satu daerah, misalkan di Doli itu tadi ya, bagaimana kita bisa memberikan semangat kekeluargaan, bagaimana membangun UKM yang kekeluargaan juga, tapi tetap bisa memberikan impact yang luar biasa secara bisnis atau secara produknya juga iya, secara UKM-nya juga iya, itu sih Pak mungkin. Oh, menarik Mas Arief dan Mbak Laras. Mas Aji,
dari dua milenial ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya mereka sudah sadar berkooperasi, Mas Haji. Namun ya, tapi kalau kita lihat mereka belum membentuk nih apa sih membentuk koperasi itu sendiri. Ya mungkin mereka ini kurang kurang sosialisasi atau kurang binaan atau gimana, Mas Aji? Bagaimana Mas Aji ini bilang minimnya para milenial itu untuk membentuk sebuah koperasi. Monggo Mas Aji. Ya, baik Mas Wahyu. Aduh, ini forum-forum yang luar biasa karena kami dihadapkan dengan kaum milenial. Kalau kaum milenial ini kalau saya melihat katanya mereka-mereka yang terlahir di tahun 2000-an. Sebenarnya sih nggak tinggal pada zamannya aja sih ya, itu bisa juga gitu. Yeah. Kalau saya mungkin dengan rekan-rekan yang seusia saya yang anak tahun 70-an ya, saat tahun 70-an mungkin juga saya sebut saya orang milenial. Tapi sekarang saya udah lepas di era milenial. Nah, bicara mengenai milenial, pertama disejajarkan dengan bagaimana bangkitnya koperasi Indonesia, saya melihat mungkin pandangan tadi yang diinikan oleh Mbak Laras maupun Mas Arif, seorang CEO muda ya yang mempunyai bisnis luar biasa. Nah, tapi pandangannya pun masih sama halnya dengan beberapa pihak milenial yang kami temui. Tahu nggak sih koperasi? Ya tahu. Itu jadi waktu di sekolah, waktu ini, tapi bagaimana akhirnya dia tahu cuma fungsi koperasinya saja, nggak tahu bahwa koperasi juga bisa ada bisnis koperasi. Dan juga Mas Arif begitu, sama halnya yang ditanya, tahu tempat kumpulnya ibu-ibu PKK untuk ngumpulin duit arisan bulanan gitu kan, yang dibentuk dalam wadah satu koperasi. Nah, ini yang terjadi fenomena yang ini, dan ini memang memerlukan satu literasi kepada milenial. Sebenarnya tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Arif bahwa koperasi itu juga salah satu adalah soko guru perekonomian Indonesia. Ya kita menganut juga kan paham kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1, ya kan, bahwa semua perekonomian ini kan pada akhirnya diserahkan lagi kepada rakyat dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya poin ini larinya adalah di koperasi. Dari pandangan-pandangan milenial ini kita ngelihat juga yang terjadi saat ini. Nah, ini baru yang disebut milenial setelah era kejadulan menjadi era modernisasi atau disruption. Nah, ini yang diinikan dari sesuatu yang nyata itu harus kembali bagaimana kita juga bisa masuk ke dunia maya. Walaupun kita ada di dunia maya yang dilakukan oleh teman-teman milenial saat ini, kita juga bisa ngelihat produk-produk atau kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama yang berbasis ekonomi ini juga koperasi juga bisa masuk ke dunia maya. Nah, ini yang akhirnya digitalisasi karena kalau kita melihat ini, dan ini pada akhirnya menjadi suatu kewajiban kita juga untuk menyongsong ini, suka tidak suka kita harus masuk di era milenial ini. Dan banyak anak-anak muda, mungkin Mas Arif, Mbak Laras juga sudah membuat platform-platform mengenai ekonomi peer-to-peer dan lain sebagainya, tapi ini belum ada disandingkan bagaimana akhirnya penguatan koperasi secara digital. Memang sudah ada beberapa yang membuat, dan koperasi juga sudah membuat Digikopin, digitalisasi koperasi Indonesia. Ini juga sudah dibicarakan dan sudah dibuat, sudah launching saat ini. Sehingga bagaimana akhirnya para milenial ini juga bisa sama-sama masuk membuat platform. Dalam bisnisnya itu akan lebih mudah, karena kalau kita di koperasi itu kooperatif, jadi ada kumpulan orang yang pada akhirnya bekerja sama untuk membesarkan suatu bisnis. Itu yang pertama diinikannya. Jadi ada platform memang yang bisa dibuat untuk cuma hanya simpan pinjam, tapi bisa jadi juga di sektor bisnisnya. Kalau tadi ngelihat Mbak Laras bilang ada sampai 20 miliar, bukan
cuma sampai 20 miliar, 100 miliar, 200 miliar, bahkan sekarang sudah triliun juga aset dari koperasi. Tinggal bagaimana akhirnya kaum milenial juga bisa melihat peluang daripada koperasi yang disandingkan dengan bisnis-bisnis UMKM yang dilakukan oleh milenial dari grupnya Mas Arif. Karena pada akhirnya pemanfaatan teknologi yang dibaurkan ke layanan untuk perkoperasian dan diserahkan kepada komunitas anak muda, ini akan menjadi satu bentuk layanan yang menarik, dan itu nggak ada jalan, bukan dalam bentuk PT dan lain sebagainya, tapi harus dalam bentuk koperasi. Sehingga keguyupan anak muda Indonesia di sini, ini bisa sejalan, dan asas koperasi itu adalah kekeluargaan dan gotong royong, dengan posisi tadi sisa hasil usahanya itu akan dibagikan sama rata. Dan satu, kenapa sama ratanya tapi suka ada yang lebih besar tapi ada yang lebih kecil, ya bagaimana aktivitas daripada masing-masing anggota dari koperasi itu sendiri. Kalau misalnya koperasi simpan pinjam yang nyimpan saja, ya kemungkinan dia akan mendapatkan sisa hasil usahanya itu akan lebih kecil dengan orang yang nyimpan dan paling gemar minjem gitu, karena pada akhirnya mereka lah yang uang dana tersebut berputarnya di situ. Tapi dari semua ini yang perlu milenial ini kan bagaimana membentuk satu platform koperasi yang akhirnya enjoy. Bagaimana bisa menggunakan gadget di ini, ya kan. Kalau misalnya koperasi sudah ada tadi sebelumnya ada misalnya Kosti dan lain sebagainya, sebenarnya ini arahnya sudah ada, pemanfaatan teknologi sudah ada, tinggal akhirnya milenial juga bisa berbuat hal yang sama. Koperasi Milenial Indonesia mungkin bisa dinikah. Kalau yang saat ini sudah ada Kopindo, Koperasi Pemuda Indonesia, dan ini juga luar biasa, cukup besar. Nah, kalau misalnya memang kaum milenial ini bisa berkumpul untuk membentuk satu koperasi dan menjalankan bisnisnya itu melalui jalur koperasi ini dan disalurkan melalui platform teknologi, ini akan lebih cepat pergerakannya. Pertama dalam hal rekrutmen anggota, kedua dalam hal untuk penyebar luasan daripada bisnis anggota-anggota dari koperasi itu sendiri. Itu yang menarik. Jadi bagaimana membuat setelah digitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh para milenial, ini menjadikan platform itu adalah satu wadah koperasi yang enjoy. Ini yang harus diinginkan. Karena kalau nggak enjoy juga, ya balik lagi apa yang ada di kepala para milenial yang beberapa juga ditanyakan. Kumpulan ibu-ibu, kumpulan bapak-bapak hanya ada di sekolah. Dia tahu, tapi bagaimana akhirnya ini menjadi satu industri yang sangat luar biasa, dan kita kembalikan lagi bahwa koperasi ini adalah salah satu soko guru ekonomi. Nah, kalau sudah menjadi soko guru ekonomi, berarti pada akhirnya UMKM dan lain sebagainya sarana yang paling enak, sarana yang paling tepat untuk memajukan bisnis daripada UMKM itu ya buat satu wadah dikelola dari pemuda, dari koperasi untuk pemuda dan oleh pemuda. Nah, ini yang bagaimana akhirnya kita cuma bisa mensosialisasikan dan tetap adanya literasi ekonomi dan literasi koperasi ini tetap harus diberikan kepada milenial, dan ini disinergikan dengan platform-platform yang banyak dibuat oleh pada kaum milenial, Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Aji. Jadi menarik sekali sebenarnya apa yang dilakukan para milenial ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk membuat sebuah koperasi. Jadi tugas negara ini mungkin Mas Aji ya untuk membina mereka atau memberikan banyak sosialisasi menurut saya ke para milenial ini. Karena pada prakteknya sebenarnya kalau kita bicara soal startup yang sekarang berkembang di Indonesia ini, Mas Aji, hampir sama dengan UMKM permasalahannya, yaitu mengenai permodalan. Nah, kalau misalnya permodalan ini bisa kita dapatkan dari koperasi, maka
sebenarnya modal dari para startup ini untuk memperbesar startup mereka sampai dengan unicorn pun bisa dimodalin oleh koperasi ini. Nah, tadi Mbak Laras juga menyebutkan nih Mas Haji bahwa praktek yang sudah dilakukan, terutama dalam masa pandemi ini Mas Haji, banyak sekali teman-teman dari pengusaha-pengusaha muda maupun startup-startup yang ada, mereka mulai berguguran karena kurang inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Tapi seperti Mbak Laras dan Mas Arif ini bisa survive menghadapi krisis di pandemi ini, berkolaborasi antar startup mengenai permodalan, kemudian mengenai fasilitas lain, pengembangan teknologi dan lain-lain, mereka saling berkolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang sebenarnya ya adalah bentuk kooperasi itu sendiri. Nah, ini kita tinggal menyatukan mereka dalam sebuah kooperasi yang begitu potensial menurut saya ini, Mas Aji ya. Ini ada tamu nih dari Madura nih, saya baca dari chat, ada Mas Ardi Hamzah, seorang aktivis koperasi, dosen dan penulis koperasi. Mungkin kita pengen dengar nih dari Mas Ardi, apa yang bisa sampaikan mengenai para milenial ini untuk menjalankan koperasi, Mas. Monggo Mas Ardi, selamat pagi. Masih selamat pagi ya, menjelang siang. Ya Pak, perkenalkan diri, saya adalah tenaga pendidik di Universitas Trunojoyo Madura Pak. Ya, selain juga ada di beberapa universitas di Surabaya. Jadi kemudian saya sudah bergelut koperasi semenjak saya masih mahasiswa di UGM Yogyakarta Pak. Sampai sekarang kemudian menjadi pembicara di koperasi. Nah, yang saya lihat saat ini, kenapa kemudian anak muda atau milenial kurang memakai baju koperasi, tapi kemudian beberapa koperasi yang dilakukan milenial itu banyak koperasi, Pak. Yang pertama yang jadi di pengelola koperasi itu Pak, khususnya di Jawa Timur, mereka tidak mereka kurang atau bahkan tidak mempunyai jati diri koperasi. Kenapa? Karena kemudian karakter koperasi mereka tidak mengenalnya. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya kemudian saya melihat pertama kali kemudian pada saat mendirikan koperasi dan merekrut koperasi, kepengurusan, pengurus dan pengawas tidak kemudian dilakukan pendidikan tentang koperasi. Saya masih ingat dulu waktu di mahasiswa Universitas Gadjah Mada, itu kalau kemudian anggota masuk, itu kemudian dia ada tes wawancara. Tes wawancara kenapa dia mau masuk jadi anggota koperasi. Tidak hanya anggota koperasi dari mahasiswa, Pak. Kita kemudian setelah itu bahwa koperasi itu sifatnya bebas, kita buka semuanya. Tapi dengan catatan, kalau kemudian dia bukan mahasiswa, dia sebagai anggota luar biasa. Hak dan kewajibannya sama, cuma satu, dia tidak bisa memilih dan dipilih menjadi pengurus. Anggota kehormatan ada, anggota apa saja. Tapi kemudian kita tanya dulu, istilahnya kemudian semacam kayak di militer, Pak, ada screening. Sehingga kemudian yang masuk koperasi itu benar-benar dia mempunyai jati diri, mempunyai pemahaman koperasi itu kayak gini toh. Nah, jadi yang diceritakan terkait tadi dengan kenapa kemudian simpanan wajibnya atau simpanan pokoknya besar kayak tadi yang disampaikan di Australia, itu karena dia mungkin sudah tahu itu. Jadi kalau saya kemudian harusnya dinas koperasi itu kemudian memberikan sosialisasi pemahaman bahwa kemudian untuk masuk koperasi itu ada screening, ada tes wawancara dulu. Kenapa Anda mau masuk koperasi? Itu loh. Setelah kemudian masuk koperasi,
mempunyai kewajiban. Ya, kewajibannya simpanan pokok sama simpanan wajib. Fenomena yang saya melihat itu kemudian anggota koperasi itu terkadang itu dalam tanda kutip pokoknya dipaksa masuk. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terkadang hanya membayar simpanan pokok, simpanan wajibnya terkadang kalau pada saat dia mau pinjam itu dipotong atau kemudian dia bayar. Itu kan kemudian dalam tanda kutip kan dia tidak mempunyai jati diri koperasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kemudian kalau di tempat saya dulu itu kemudian tiap anggota harus ikutin pendidikan dasar koperasi, Pak. Ada bayarnya tetapi disubsidi. Jadi umpamanya bayar selama 2 hari 3 hari, dia kemudian ada pendidikan dasar koperasi, kemudian bayarnya umpamanya 10.000. Tapi disubsidi oleh koperasi. Koperasi kan ada dana keanggotaan ya, Pak, iuran terkait dengan iuran wajib. Dana cadangan atau apa untuk pembinaan keanggotaan. Itu disubsidi 5.000, Pak. Jadi mereka merasa murah, ibaratnya mereka dapat pengetahuan cuma bayar snacknya aja, Pak. Nah, kemudian dari situ mereka tidak hanya dari pendidikan dasar koperasi, Pak. Kemudian jadi staf pengurus. Baik, Pak. Itu mereka. Ya. Halo. Baik, Mak. Halo, ya, baik Mas Ardi. Terima kasih halo, atas Pak. tanggapannya. Ya, kami sudah bisa menangkap apa. Kalau jadi pengurus, Pak. Ini satu kali aja, Pak. Kalau jadi staf pengurus dan pengurus itu kemudian di tempat kita itu ada pendidikan lanjutan koperasi dan pendidikan manajemen koperasi, Pak. Tetapi kemudian saya melihat fenomena hampir di semua koperasi itu nggak ada semacam seperti itu, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian ada asimetri information, yang tahu koperasi itu hanya kepengurusan, Pak, pengurus dan pengawas. Sehingga rata-rata koperasi itu kemudian setelah besar kemudian dikuasain oleh kepengurusan, Pak. Anggota nggak mempunyai merasa memiliki. Jadi kemudian anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan itu kemudian dua-duanya hilang, Pak. Saya melihat fenomena itu. Ya. Problem yang tadi saya dapatkan dari Mbak Laras dan Mas Arief, bahwa memang sepertinya kita atau negara itu sudah saatnya untuk masuk ke ranah para milenial ini, karena mereka sebenarnya sudah melakukan kooperasi itu, ya, tapi masih belum punya tadi yang dikatakan Mas Adi adalah belum merasakan bajunya koperasi itu. Saya melihat di sini ada Mas Fajrul nih. Kalau saya tadi banyak bicara bahwa banyak berpendapat juga bahwa saatnya negara masuk nih ke ranah milenial untuk mendirikan koperasi. Mas Fajrul, apa bisa memberikan pendapat nih, Mas, bagaimana posisi negara saat ini melihat para milenial ini? Mas Fajrul masih monitor? Baik, mungkin masih belum bisa terkonek. Mas Adi, tadi Mas Ardi juga sependapat ya dengan para milenial ini, bahwa mereka ini, para milenial sebenarnya sudah melakukan kooperasi, melakukan kolaborasi dengan sesama startup ya. Kemudian untuk mengakses dana sebenarnya kalau misalnya bisa saling berkolaborasi ini kan juga lebih mudah, pasar juga akan lebih lebih besar juga. Kalau menurut Mas Aji, sampai saat ini sebenarnya sampai di mana nih, Mas, keterlibatan negara untuk menyongsong, ya saya bilang menyongsong para milenial ini masuk ke pintu gerbang kooperasi, Mas? Ya, Mas Wahyu dan sahabat-sahabat milenial di sini yang turut hadir, saya bingung Mas Wahyu nanya peran negara, puyeng juga ya. Tapi satu sisi, mungkin nanti ranahnya Mas Teten atau Mas Menteri katanya juga akan dihadirkan di acara TV Desa setelah acara ini.
Mudah-mudahan Mas Menteri juga bisa ya betul bicara mengenai jam 1 hadirnya negara. nanti, ya. Tapi di satu sisi memang Ya. karena ini emang termaktub dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 itu, sehingga memang satu keharusan negara itu memang harus hadir. Nah, dengan era milenial ini, yang pertama saya buat saja istilahnya koperasi versus milenial. Ya kan, yang pertama itu adalah mindset atau pada orientasi daripada milenial itu. Mindset, karena ya betul. Karena di sini para milenial ini kan bisa saya katakan adalah people base, ya kan. People base ini semacam komunitas yang cukup besar yang saat ini istilahnya dia bisa melihat karakter hanya dari jempol. Saya ngelihat Mas Wahyu sedang senang cuma ketahuan kan dari jempol, WK, wah Mas Wahyu sedang ketawa. Ya, nah dari dunia itu dia tidak pernah ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, sehingga ini yang akhirnya bagaimana tadi yang awal saya buat di komunitas ini dibuatlah satu wadah koperasi, platform koperasi, dan dibuat wadah tersebut enjoy. Sebulan 10.000 iurannya, terus dan dengan terkumpulnya para milenial ini akan menjadi besar, dan ini yang kemungkinan akhirnya menjadikan penggerak ekonomi, dan pada akhirnya yaitu kolaborasi antara koperasi yang memang dibentuk oleh milenial dan industri itu sendiri, UMKM yang dikerjakan oleh milenial itu sendiri, seperti yang dikerjakan oleh Mas Arif, sehingga alur dana dibandingkan dengan membuat peer-to-peer yang banyak dilakukan oleh saat ini kan acuannya untuk orang perseorangan atau untuk kelompok saja, keuntungannya diambil oleh perusahaan karena peer-to-peer harus perusahaan, betul. Nah, kalau koperasi ini kan punya orang banyak yang pada akhirnya harus ada ruang di rapat umum anggota koperasi, dan di situ dijelaskan keuntungan setiap tahunnya dan dibagikan secara rata kepada para anggotanya. Itu yang pertama. Kedua, setelah adanya mindset terus komunitas adalah kemajuan dari teknologi itu sendiri, sehingga digitalisasi koperasi ini memang saat ini kita gencarkan terus. Bagaimana? Karena ini untuk memonitor. Saat ini yang tercatat ada 123 ribuan koperasi di Indonesia yang tercatat. Nah, apakah dari 123 ribuan ini akan terjadi seleksi alam? Mana yang akan kuat terhadap era saat ini? Dan ini pada akhirnya kan satu keharusan untuk bagaimana memasuki dunia digital tersebut. Yang ketiga, saya melihat adalah kalau bicara kekhususan milenial, ini market share-nya ada, gitu. Sehingga kita nggak bukan bicara shareholder, tapi bagaimana stakeholder yang kita bicarakan. Iya, betul. Jadi kepemilikan orang banyaknya yang kita bicarakan, bukan kepentingan dari sekelompok orang. Ini yang pada akhirnya bisa membuat simbiosis mutualisme atau kolaborasi antara UMKM dan koperasi. Mereka yang bentuk, mereka yang menjalankan, dan pada akhirnya hasilnya untuk mereka sendiri aja. Inilah perputaran koperasi yang menarik sesuai dengan hakikat atau baju yang tadi Pak Ardi bilang, ayo kita kenakan baju koperasi dan disesuaikan ukurannya dan lain sebagainya. Ini yang menarik. Nah, yang terakhir kan tujuan dari koperasi ini kan bagaimana mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan pengurus, bukan kesejahteraan para anggotanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para anggota, jadi harus aktif itu anggotanya, ini jadi lebih dominan. Kesejahteraan itu bisa diberikan kepada semua pihak. Dalam hal ini kaum milenial sebagai anggota koperasi. Nah, di sini. Nah, kalau tadi bicara mengenai pendidikan dan lain sebagainya untuk jadi pengurus dan pengawas, gitu. Saat ini juga sudah ada beberapa yang membuat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini juga yang pada akhirnya akan terjaring. Mereka yang menjadi pengurus dan lain sebagainya harus ada sertifikasinya. Dan saat ini memang zaman atau era daripada sertifikasi. Hampir semua bisnis, semua bidang termasuk koperasi, akhirnya juga mendaftarkan dirinya untuk membuat LSP di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini yang menarik sehingga semua pengurus, pengawas itu mungkin harus mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk memperpanjang dia punya lisensi daripada sertifikasi itu sendiri. Dan ini yang sedikitnya juga bisa lebih mainin. Dan juga ini juga akhirnya para milenial
diminta, dituntut untuk juga mengikuti hal-hal ini. Nah, tugas kita bersama yang mengerti koperasi, yang paham koperasi, itu untuk tetap memberikan literasi atau memberikan pemahaman-pemahaman mengenai koperasi kepada para milenial, agar milenial ini juga bisa membuat platform yang sesuai dengan jati diri koperasi itu sendiri. Jangan akhirnya bentuknya kayak koperasi, tapi dia dalam bentuk PT, jatuhnya sebenarnya peer-to-peer. Bukan simpan pinjamnya koperasi, tapi emang bisnis funding atau fundraising. Ini yang jangan sampai menyimpang ke sana, tapi benar-benar jati diri dari koperasi itu bajunya. Kalau tadi kata Pak Ardi, bagaimana kita kena baju koperasi itu, Mas? Ya, menarik, Mas Adi. Nah, ini saya pengen dengar juga nih dari para milenial ini. Sebenarnya apa yang Laras lakukan dan Mas Adi Mas Arif lakukan ini sebenarnya sudah merasa belum sih? Sudah merasa pakai baju koperasi atau sebenarnya pengen punya baju koperasi atau bagaimana? Monggo Laras, bagaimana menurut milenial ya mengenai tadi semangat berkooperasinya kan sudah ada, platformnya mungkin juga sudah ada, tapi bajunya sendiri yang belum dikenakan. Bagaimana menurut Laras? Iya Pak Wahyu, menarik sekali ya Pak. Tadi dari yang Pak Ardi sampaikan dan juga Pak Aji sampaikan, terutama terkait milenial ini sebenarnya harus mulai mencoba memakai baju koperasinya itu gitu. Karena memang dengan kita menamakan koperasi gitu kan, ya itu kan meningkatkan branding ke masyarakat juga, sosialisasi juga gitu. Karena kalau saya pribadi memang sangat tertarik ya Pak untuk adanya membangun koperasi digital gitu kan untuk milenial terutama gitu kan, karena tadi bukan lagi fokus ke shareholder ya Pak, tapi ke stakeholder gitu kan. Jadi rasa ownership-nya itu lebih kuat gitu, lebih memiliki, dan kita sama-sama mikirin gimana ke depan barengnya. Betul Laras. Jadi ini Laras ya, Mas Arif dan Laras ini sebenarnya tidak usah susah payah untuk pitching dengan para venture capital dari negara di luar gitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya kalau misalnya ada sebuah koperasi yang bisa membantu meningkatkan nilai atau valuasi dari startup itu sendiri, alangkah senangnya gitu ya. Dari sisi equity juga tidak berkurang, tapi dari sisi besarnya perusahaan itu akan menjadi semakin besar juga gitu kan. Mas Arif, bagaimana menurut Mas Arif tentang baju koperasi tadi Mas Arif? Oke, iya saya setuju sekali sih Pak. Kalau tentang baju koperasi itu, karena memang kalau saya sendiri sebagai pemuda mungkin ya benar sekali kalau saya memang masih belum benar-benar paham secara detail koperasi itu seperti apa gitu kan ya, karena memang dalam perkembangan kita sendiri di koperasi sekarang ini pun juga mungkin masih kelihatan remang-remang, walaupun saya melihat pemerintah sebenarnya di Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian tadi ada juga gerakan Koperasi Pemuda Indonesia, itu saya rasa itu adalah salah satu ikhtiarnya pemerintah untuk mendekatkan diri ke anak-anak muda saya rasa. Dan saya melihat beberapa di kegiatan-kegiatannya Koperasi Pemuda Indonesia yang ada juga beberapa teman yang ada aktif, itu juga sekarang kelihatan yang isi juga anak-anak muda gitu kan ya Pak ya. Itu menurut saya itu adalah jadi bagian dari usaha pemerintah untuk memberikan ini loh bajunya itu seperti ini, yang sebenarnya dengan caranya anak muda, bajunya yang sesuai dengan anak muda itu seperti apa. Nah itu memang sebenarnya yang menurut saya tidak bisa instan, memang itu harus benar-benar terus-terusan dilakukan dengan berbagai macam media yang sekarang ini juga ada, mungkin di berbagai macam media, mulai dari media sosial mungkin atau mungkin media-media yang lainnya, yang itu akan mempermudah generasi milenial kita untuk lebih kenal lagi dengan koperasi itu seperti apa. Apalagi saya melihat sendiri sekarang itu kan banyak sekali juga gerakan-gerakan
yang berhubungan dengan desa, UMKM yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda. Jadi sebenarnya ini sudah mulai mau diikat, mulai terikat gitu kan ya. Tinggal ngikatnya ini beneran udah rapet atau belum gitu. Biasanya seperti itu, biar benar-benar udah paham bajunya seperti apa, koperasi itu seperti, biar nanti pada waktu dikenalkan ke teman-teman yang masih milenial, teman-teman pemuda itu benar-benar paham secara detailnya seperti apa. Demikian sih Pak. Terima kasih Mas Arief dan Laras. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk ke Anda berdua nih ya, kepada milenial tentang koperasi. Sebenarnya apakah pernah punya persepsi bahwa dengan berkooperasi itu Anda tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Ini kan sangat saya lontarkan karena saya juga sempat menerima pandangan dari anak-anak muda bahwa kalau kooperasi kan jadinya nggak bisa mendunia, gitu kan. Nah, apakah ada persepsi seperti itu di Anda bahwa kalau sudah masuk kooperasi kemudian akan terkungkung dengan tadi aturan-aturan, kemudian prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan semangat muda Anda berdua, gitu kan. Nah, punya nggak sih persepsi seperti itu? Silakan Laras. Awalnya memang iya Pak ya, karena kan kalau bagi anak muda gitu seperti saya kan koperasi itu kalau dibilang ya solasir gitu waktu dulu mungkin nggak tahu kondisi koperasi saat ini gitu kan, tapi setelah saya coba ketemu beberapa pihak yang memang penggiat koperasi gitu kan, dan ternyata koperasi itu bisa sebesar itu gitu kan, tadi dananya bisa sampai puluhan miliar, di luar negeri bahkan sampai bisa ekspor ke mana-mana gitu kan. Nah sekarang justru yang membuat saya tertarik itu adalah di mana koperasi ya bisa menggerakkan ekonomi sebesar itu gitu kan. Nah, justru hal itu yang memang perlu anak muda ketahui bahwa koperasi tidak lagi seperti yang dulu gitu kan, yang dulu tuh sangat kecil gitu kan. Orang-orang desa pun sekarang bisa menggerakkan koperasi yang bahkan bisa mendunia begitu Pak. Dan saya merasa ini satu hal yang sangat menarik ya bagi milenial seperti saya. Tinggal gimana kita mengemasnya menjadi sangat modern dan milenial jadi tertarik untuk, wah saya mau nih gabung dengan koperasi. Karena nanti manfaatnya juga bakal dirasakan bersama-sama. Sangat menarik. Kalau Mas Arief gimana? Iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mbak Laras juga sebagai sesama milenial juga gitu kan ya. Karena melihat perkembangan koperasi sendiri yang sekarang itu sudah cukup besar gitu kan ya, dengan terobosan-terobosan barunya itu memang merubah mindset saya secara pribadi juga bahwa ternyata memang ketika kita membuat koperasi atau kita terjun ke koperasi itu ternyata bisa macam-macam gitu. Bahkan mungkin di teman-teman sekitar kita yang milenial juga yang menggerakkan desa pun itu juga banyak teman-teman yang bisa membuktikan bahwa dengan berbisnis tapi dengan basicnya adalah basic koperasi, kemudian asasnya adalah asas kekeluargaan dan gotong royong yang tadi disampaikan juga, itu menurut saya sangat sesuai dengan apa yang ada di Indonesia sendiri gitu kan ya, yang pada akhirnya itu bisa membuat saya juga makin semangat bahwa ketika ini bisnis saya dimasukkan ke koperasi, berarti ini akan jadi sesuatu hal yang mencitrakan bahwa bisnisnya ini bisnis yang Indonesia banget gitu, dengan kemajuan-kemajuan yang akan menjadi pendukung untuk Indonesia ke depannya juga lebih baik lagi gitu. Ya, menarik Mas Arief dan Laras. Mas Haji, seperti yang kita dengar sendiri bahwa milenial ini juga sebenarnya sudah siap, mentalnya juga sudah siap nih Mas Haji ya. Tinggal bagaimana kita mengelola mereka, para milenial muda ini untuk kemudian bergabung dan membentuk sebuah koperasi yang lebih dahsyat dari unicorn yang sudah ada. Saya ingin dengar statement terakhir nih dari Mas Haji. Kalau kita tadi dengar bahwa sebenarnya milenial ini sudah jiwanya sudah berkooperasi dan bahkan secara prakteknya pun sudah berkooperasi. Hari ini kita bisa mendapatkan sebuah
konklusi bahwa sebenarnya mereka juga tertarik untuk berkooperasi gitu ya. Cuma mungkin hanya perlu diinisiasi oleh pihak yang berwenang menurut saya ya, pihak yang berwenang untuk kemudian diajak dan dibina, kemudian dipandu untuk membentuk sebuah kooperasi. Monggo Mas Aji, ini statement terakhir kita udah jam 10.56. Siap. Oke. Memang nanti, waktunya kalau udah bicara sama Melania harus seharian, Pas. Benar itu, Pak. Banyak sekali biasanya, karena saya Pak. jadi milenia juga, Mas, gitu loh. Yang pertama memang kalau kita melihat, kalau sudah kita berpikir tadi yang poin awalnya nih sebagai akhir daripada ininya, cuma ini bukan terakhir, ini cuma awalan untuk kita terus melangkah maju, ya kan? Yang pertama bagaimana akhirnya koperasi ini jadi dilembagakan. Nah, untuk pelembagaan ini dengan platform teknologi dan lain sebagainya sehingga bentuk koperasi ini akan menjadi lebih kuat. Kalau sudah kuat, kalau kita melihat bahwa bagaimana koperasi ini mendunia, jangan sampai akhirnya kalau teman-teman milenial mungkin sering makan es krim Campina, itu juga sebenarnya koperasi punya, gitu kan? Tapi yang mendapat koperasi dari luar. Nah, bagaimana akhirnya industri koperasi di Indonesia yang dikelola oleh anak milenial ini dalam bentuk platform ini juga pada akhirnya bisa menjadi satu jaringan koperasi dengan lembaga yang kuat. Nah, kalau sudah memiliki lembaga yang kuat, maka saya melihat semuanya itu bertujuan dalam kepentingan usaha. Nah, untuk itu adalah bagaimana menerapkan manajemen yang efisien. Ini yang akan pada akhirnya memenangkan kompetisi itu. Dan penyebaran daripada koperasi itu juga pada akhirnya benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan juga oleh pendiri koperasi Bapak Hatta, bahwasannya koperasi adalah sokoguru ekonomi Indonesia. Dan ini juga sesuai dengan amanat dari undang-undang kita di pasal 33. Sehingga ini yang sangat menarik, dan milenial juga harus hijrah lagi kembali, tetap jas merah harus kita pakai, jangan sekalipun kita meninggalkan sejarah, tapi jangan lupa kalau milenial harus tetap pakai jas kulit. Ya kan, jas kulit, jangan sekalipun kurang literasi. Nah, baca terus ini. Jadi kalau kita milenial harus punya jas kulit. Ya kan? Kalau pendahulu kita punya jas merah, ulama kita punya jas hijau, jangan hilangkan jasa para ulama. Kita sebagai milenial harus punya jas kulit. Jangan sekalipun kurang literasi. Belajar. Ini yang menjadi momentum, dan kita ingat pesan daripada Bung Hatta, gitu kan. Janganlah obor koperasi ini hanya hidup di kota-kota atau di Jakarta, tapi kita hidupkan juga di seluruh desa. Apabila obor ini bisa hidup di seluruh Nusantara, maka Indonesia akan terang benderang. Dan sejahteralah rakyat Indonesia. Itu Mas hasil akhir. Semoga para milenial juga bisa hijrah, bisa ikut dan terus membaca dan memahami literasi daripada koperasi di Indonesia. Terima kasih. Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Aji. Terima kasih juga Laras. Ya, terima kasih juga Laras dan Mas Arief. Tentunya diskusi pagi ini nanti akan saya dorong di diskusi berikutnya di jam 1 sampai dengan jam 3. Di sana nanti ada Mas Menteri, Mas Teten, dan ada mantan Menteri Koperasi juga kalau tidak salah Marto. Tapi intinya bahwa nanti kita coba sampaikan apa dari hasil dari pembicaraan para milenial ini tentang koperasi dan harapan-harapan milenial ini untuk koperasi. Ini udah jam ke Mas Suryo Koco di TV Desa. Moga Mas, terima kasih sekali sudah membuka ruang diskusi antara milenial dan para ahli koperasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koco, silakan.